Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bisa bikin video ini, mohon maaf kepada para subscriber. Nah, ini video part 2 untuk yang bahasa Inggris. Jadi berdasarkan info di grup itu banyak sekali yang gugur di tes bahasa Inggris. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menonton di part 1, silahkan klik di pojok kanan. Klik link di pojok kanan atas. Nah, apa infonya? Jadi di salah satu grup itu ada yang bilang, kenapa banyak sekali peserta yang berguguran tidak lulus PG di soal bahasa Inggris. Apakah sesulit itu soalnya? Nah, ini ada yang bertanya nih. Yang udah ujian bagi FR dong. Nah, FR ini maksudnya ini ya, sharing-sharing pengalaman gitu. Kenapa banyak sekali peserta yang berguguran? Kemudian dijawab salah satu peserta, aku spill soal bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu soalnya gampang bagi dosen bahasa Inggris dan bagi orang yang TOEFL minimal 450. Soal bahasa Inggris benar-benar mengandalkan kemampuan kita memahami maksud soal. Soalnya tidak ada tentang grammar. Nah, ini tidak ada tentang grammar. Jadi bukan kayak tes TOEFL yang disuruh mencari verbnya, disuruh mencari subjeknya, bukan gitu. Kemudian ada tentang modifikasi kalimat 2 nomor kalau nggak salah. Modifikasi kalimat, misalkan nanti ada pernyataan 1, 2, 3, 4, kemudian nanti teman-teman disuruh modifikasi mana yang kalimat pertama, kalimat kedua, dan seterusnya. Kemudian nah, kalau tips modif kalimat itu, kalau kalimat dalam soal bentuk pasif, coba cari di opsi bentuk aktifnya gimana. Oke. Kemudian terus kalau inflate meaning, cari yang kata-katanya berbeda dari soal, jangan terkecoh dengan kata yang sama. Nah, tips-tips ini sama dengan yang sudah saya share di video sebelumnya. Yang ini. Nah, bagi yang ingin nonton video, silahkan cek di video-video sebelumnya. Kemudian ini temanya apa? Temanya itu tentang jurnal, kemudian tentang penelitian, hasil penelitian, nyimpulin hasil penelitian, authors apa ya gitu, lupa deh. Nah, jadi memang tidak akan jauh dari jurnal. Tidak mungkin yang ditampilkan itu adalah cerita, berbeda dengan di soal-soal TOEFL. Kemudian dilanjut lagi nih, pandangan penulis terhadap hasil penelitian, kemudian alasan penulis mengemukakan penjelasan tertentu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya. Oke, jadi bagaimana untuk menjawab soal bahasa Inggris? Teman-teman harus mempunyai strategi. Ini beberapa strategi yang saya share kepada teman-teman semua. Yang pertama itu perbanyak literasi jurnal, terutama di yang ini nih, prosedia ini nih. Apalagi teman-teman yang berasal dari eksak, biologi, kimia, matematika itu ketika dihadapkan dengan soal-soal yang berbau sosial pasti akan ngeblank. Nah, silahkan dari sekarang teman-teman bisa cek di prosedia Social and Behavioral Sciences. Kemudian langsung baca soal. Kemudian cari jawaban sesuai bacaan. Nah, jadi jangan baca jawaban jangan baca teksnya dulu, nanti kehabisan waktu. Karena banyak teman-teman itu tidak bisa memanage atau belum bisa memanage waktu, kehabisan waktu, akhirnya BEM salah BEM, pilih sembarangan ya, nasib-nasiban. Kemudian cari makna yang berbeda dari setiap jawaban. Nah, seperti yang disampaikan mbaknya tadi itu, cari makna yang berbeda. Jangan yang mencari makna yang sama atau justru malah mencari makna, kata yang sama, itu nanti
pasti bakalan salah. Kemudian selanjutnya berlatih dari sekarang teman-teman, ini masih ada waktu. Saya yakin kalau teman-teman satu malam satu jurnal aja baca, saya yakin teman-teman akan terbiasa nanti di dalam menjawab soal bahasa Inggris. Mungkin itu saja tips dari saya, semoga berhasil. Terima kasih Bapak Ibu.